Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rosida dari SD Negeri 10 Pesanggaran, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banyuwangi. Saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan Bapak Syaroni selaku fasilitator, Bapak Yoni Yogisma selaku pengajar praktik, dan saya sendiri Sri Rosida calon guru penggerak angkatan 10. Pemaparan saya yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran khusus. Calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta, yaitu tujuan, identitas, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam memahami isi dari modul ini. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan calon guru penggerak dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan yang terakhir, yang keempat adalah optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat saya pada sekolah kami saat mempraktikkan coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya tentang keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu praktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coach, coachee maupun pengamat. Yang kedua, saya mempraktikkan proses coaching. Saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tahapan yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja. Namun, supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tetapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Yang selanjutnya adalah mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang berikutnya adalah menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepada kepala sekolah, kepada guru saja seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi, antara lain, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan solusi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar dapat terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pada pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun, kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja, tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi sehingga hanya sebatas pemberian nilai pada guru saja. Penerapan di masa mendatang. Ke depan, kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berikut adalah keterkaitan atau konsep praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Yang pertama, pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching,
yang harus memaksimalkan potensi Koci agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Berikutnya pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Dan yang terakhir yaitu modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Yang terakhir adalah informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PKP. Faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan oleh kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada pembelajaran suasana kebersamaan sekolah yang mendukung, bisa dijadikan sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 2.3 yaitu tentang coaching dalam supervisi akademik. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.